Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Kurniawan dari SMKS 2 Posgoro Payakumbuh. Hari ini saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran tentang mencatat persediaan barang menggunakan metode FIFO dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak bagaimana video selanjutnya. Masih semangat? Alhamdulillah masih. Nah, baiklah, anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Hadi. Silakan Hadi. Siap Kak. Hormat Kak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau hadir? Pintar. Tingkatkan terus kehadirannya ya. Mudah-mudahan prestasi kita semakin baik. Oke. Setelah itu ada nggak sampah di bawah meja atau di atas mejanya atau di dekat kursi? Ada bersih ya. Aman ya? Oke, setelah itu kalau itu baru siap kita belajar. Nah, sebelumnya sudah tahu kan materi yang sebelum kita pelajari yaitu tentang manajemen pergudang. Siapa yang tahu apa itu gudang? Silakan. Oke, coba cak. Gudang adalah tempat untuk menyimpan berbagai barang sebelum dijual atau didistribusikan. Oke, ada yang lagi yang bisa menjawab apa itu gudang? Iya Pak, Oke, coba Kangga. tempat alur barang masuk dan barang keluar. Tempat alur barang masuk dan barang keluar. Bagaimana pendapat kalian dari jawaban teman tadi? Benar atau salah? Benar ya. Jadi gudang itu juga disebut namanya warehouse, yaitu tempat penyimpanan sebelum barang tersebut dilakukan transaksi jual beli. Nah, sebelum itu kita masuk ke mana dia? Nah, nih. Pertanyaan sebelum kita masuk materi, Bapak ingin kasih kamu beberapa pertanyaan, ya. Suara Bapak ada? Ada ya? Nah, pertanyaannya pertama, apakah kamu sudah melihat aktivitas orang di gudang? Sudah. Serius sudah? Sudah. Oke, apakah kamu sudah tahu pekerjaan yang dilakukan orang itu di gudang? Sudah. Apa contoh pekerjaan yang dilakukan orang di gudang? Siapa yang bisa menjawab? Apa contoh? Oke, coba Fadila. Penyimpanan barang, perawatan barang, dan pencatatan barang masuk dan barang keluar. Wah, penyimpanan barang, perawatan barang, dan pencatatan barang masuk dan barang keluar. Keluar. Ya, jadi kita sudah hampir tahu apa yang dikerjakan orang di gudang. Sudah. Tapi pertanyaan berikut, tahu nggak kalian bagaimana pencatatan barang yang ada di gudang? Sudah tahu atau belum? Belum. Belum ya. Kenapa? Karena kita belum melihat bagaimana bentuk pencatatan yang benar. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pencatatan persediaan barang menggunakan metode FIFO. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa.
Perhatikan ya tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mengklasifikasikan barang masuk dan barang keluar dan persediaan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi barang masuk, barang keluar dan persediaan dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis cara menggunakan pencatatan persediaan barang menggunakan metode FIFO dengan tepat. Nah, sebelum itu target kita, tujuan pembelajaran kita tercapai. Kamu lihat tayangan video berikut ya. Kemudian tanggal 20 di sini November dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. Nah, karena dia menggunakan metode FIFO, first in first out, berarti kita akan ambil 200-nya dari yang ini. Hai, bertemu lagi dengan saya Mr. Ian Botok. Ya, seperti yang sudah kalian lihat ini, berarti video ini akan berbicara mengenai FIFO, LIFO, dan average, yaitu menghitung persediaan barang, harga pokok penjualan, dan laba kotor, tapi dengan sistem perpetual. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya sudah, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Oke? Nah, di sini saya sudah sediakan contoh soal. Ya, contoh soalnya yaitu PT Boltok 88 melakukan perlakuan ya, di mana perlakuannya itu berupa pembelian ataupun penjualan ya untuk persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini datanya persediaan awal Januari, kemudian ada pembelian, penjualan, pembelian, penjualan. Nah, ini datanya ya, data pembelian dan penjualannya. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah nilai persediaan akhir dengan sistem perpetual jika dilakukan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Oke, nah sebelum kita masuk dalam perhitungan, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu FIFO. Ya, dimana FIFO itu adalah first in first out ya. First in first out maksudnya adalah metode FIFO ini maksudnya adalah yang masuk pertama itu akan yang keluar pertama. Artinya persediaan yang dibeli pertama akan dijual juga yang pertama sekali. Nah, itu dia. Oke. Kemudian metode FIFO dipandang lebih baik ya, baik dari segi harga maupun penyimpan persediaan. Kenapa? Karena persediaan yang masuk pertama akan dijual terlebih dahulu dan akan membuat persediaan selalu dalam kondisi bagus karena barang terus diperbarui. Nah, itulah sekilas yang mengenai FIFO, first in first out. Yang pertama sekali masuk itu yang pertama sekali dikeluarkan. Nah, oke. Bagaimana cara menghitung persediaannya dengan menggunakan metode perpetual? Nah, langsung kita lihat kembali. Oh, cepat kali ngomongnya. Oke. Nah, ini data pembeli, ini tabel pembelian, ini tabel harga pokok penjualan, ini tabel persediaannya. Oke. Nah, berarti saya harus updatekan dulu soal yang tadi. Nah, ini dia, tanggal 2 Januari persediaan awal 200 unit, harga 9.000. Berarti tanggal 2 Januari kita masukkan ke kolom persediaan. Nah, ini dia, sampai sini paham lah ya. Oke. Kemudian tanggal 10 Maret dibeli 300 unit dengan harga 10.000. Berarti kalau pembelian 10 Maret 300, harganya 10.000, berarti 3 juta total harga. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tanggal 5, kita buat dulu saldo persediaannya ya. Berarti saldonya bertambah. Ya, 200 di awal, ditambah tanggal 10 kita belinya 300, jadi 500 semuanya. Nah, lalu tanggal 5, ya kan, tanggal 5 April kita melakukan penjualan sebanyak 200 unit ya. Kita itu maksudnya PT Boltok 88 ya. Nah, seharga 15.000. Nah, berarti kita masuk ke sini, ke kolom harga pokok penjualannya. Berarti kita akan jual sebanyak 200 karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka 200 yang kita jual ini kita ambil dari sini. Nah, ya kan? Berarti 200 tetapi pakai harga yang 9.000. Jangan pakai harga 15, tapi harga jual ya. Kita pakai harga yang 9.000. Berarti harga persediaan yang kita pakai. Berarti 200 kali 9.000 yaitu 1.800. Nah, sehingga saldo kita
Sampai di situ ada yang paham? Mau dilanjut atau gimana? Lanjut? Oke, siap. Kemudian tanggal 20. Tanggal 20 di sini November dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. Nah, karena dia menggunakan metode FIFO, first in first out, berarti kita akan ambil 200-nya dari yang ini. Nah, bisa kan? Nah, sekarang berdasarkan hasil video tadi, Bapak akan mencobakan kalian bagaimana melakukan pencatatan barang dengan tepat dan menggunakan metode FIFO. Nah, nanti Bapak akan mengasihkan kamu kasus. Nah, sebelum Bapak kasih kasus, kita akan buat namanya kelompok. Oke, untuk kelompok 1. Kita lihat. Nah, kelompok 1 Anifa, Eca, Rangga. Mana Anifa? Eca, Rangga. Kelompok 2 Hani, Rizky, Zahra. Kelompok 3 Tiara, Lili, Fadila. Kelompok 4 Iva, Zena, dan Aisyah. Oke, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Silakan, 2 meja saja ya. 2 meja 3 kursi. 2 meja 3 kursi. Sudah siap kelompoknya? Nah, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum Bapak bagikan ya LKPD-nya, nanti tolong kamu isi jawaban yang ada di dalam LKPD. Kemudian kamu diskusikan dengan teman kamu. Kemudian lakukan namanya presentasi tentang hasil pekerjaan yang telah kamu buat. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan diskusikan, lalu diisi jawabannya apa. Oke, kalau sudah siap, kita ucapkan dulu Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Nah, yang lain perhatikan ya, temannya. Mohon perhatiannya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan untuk kami dalam yang ingin menyampaikan hasil pencatatan persediaan barang menggunakan metode FIFO. Materi tersebut yang akan disampaikan oleh Bu Eca. Kepada Bu Eca, kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil pencatatan persediaan barang menggunakan metode FIFO. Dimulai dari persediaan awal, yaitu tanggal 2 Januari, total unit 200, total harga 1.800.000. Barang masuk, total
juta 6 juta. Berikutnya saya akan membacakan hasil persediaan barang melalui metode FIFO. Tanggal 2 Januari mereka mempunyai 200 unit persediaan dengan harga 9.000 dengan jumlah 1.800.000. 10 Maret mereka melakukan pembelian dengan 200 unit harga awal 15.000 jumlah 3 juta. 5 April mereka melakukan penjualan 200 unit 9.000 dengan jumlah 1.800.000. 7 April mereka melakukan penjualan lagi 200 unit dengan harga 15.000 dengan jumlah 3 juta. 21 September mereka melakukan pembelian lagi dengan 400 unit harga 11.000 jumlah 4. Maaf, bila kita kurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode FIFO yang akan dibacakan oleh Zahra. Pada Zahra dipersilakan. Bukan cuma diskusi ya, hasil pekerjaan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pekerjaan kami. Pada tanggal 10 Maret melakukan penjualan. Coba cek ya. Pada tanggal 10 Maret, pada tanggal 2 Januari, persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000 dan total semua harga 1.800.000. Persediaan barang masuk sebesar 600 unit dengan jumlah 7.400.000 dan barang keluar sebesar 400 unit dengan jumlah 6 juta. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil metode FIFO. Pada tanggal 2 Januari, persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000 dan jumlah 7.800.000. Pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 15.000 dengan jumlah total 3 juta. 5 April melakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga 9.000 dan jumlah 1.800.000. 7 Mei melakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga 15.000 dengan total jumlah 3 juta. Dan pada tanggal 21 September melakukan pembelian sebesar 200 unit dengan harga 15.000 dan total harga 3 juta. Total keseluruhannya adalah 400 unit dengan jumlah 6 juta. Pembelian sebesar 400 unit dengan harga 6 juta dan penjualan sebesar 400 unit dengan harga 4.800.000 dan sisa persediaan sebesar 200 unit dengan harga 3 juta. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Zahra. Bila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang bertanya? Ya. Nah, dulu. Kembali lanjutkan kelompok
kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk kami mempresentasikan hasil kerja kami tentang metode FIFO. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 15.000 dengan total 3 juta rupiah. Pada 21 September pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 dengan total 4.400.000. Pada tanggal 5 April dilakukan penjualan 200 unit dengan harga 15.000 dengan total 3 juta. Pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan 200 unit dengan harga 15.000 dengan jumlah 3 juta. Dan persediaan awal pada tanggal 2 Januari ada 200 unit dengan harga 9.000 dan total 1.800.000. Selanjutnya metode FIFO. Pada tanggal 2 Januari ada persediaan 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 15.000 dan total 3 juta. Pada 5 April melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 9.000 dengan total 1.800.000. Pada tanggal 21 September dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 15.000 dan jumlah 3 juta. Hasil pembelian seluruhnya adalah 400 unit dengan jumlah 6 juta dan hasil penjualan sebanyak 400 unit dengan harga 4.800.000 dan persediaan barang 200 dengan harga 3 juta. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah memberikan kepada kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil metode FIFO kami yang telah kami. Untuk pembacaan metode FIFO yang akan disampaikan oleh Aisyah Irwandi. Kepada Aisyah kita persilahkan. Pada tanggal 2 Januari melakukan persediaan awal dengan sebanyak 200 unit dengan harga 9.000 dan total 1.800.000. Total unit 200 unit, total harga 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 200 unit dan harga satuan 15.000 dan total 3 juta. Pada tanggal 21 September melakukan pembelian 400 unit dan harga 11.000 dan total 4.400.000. Total unit 600 unit, total harga 7.400.000. Pada tanggal 5 April melakukan penjualan sebanyak 200 unit dan harga satuan 15.000 dengan total 3 juta. Pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan 200 unit dan harga 15.000 dengan total 3 juta. Total unit 400 unit dan total harga 6 juta.
melakukan persediaan awal 200 unit dan harga 9.000 dengan total jumlah 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian 200 unit dan harga 15.000 dengan jumlah 3 juta. Pada tanggal 5 April melakukan penjualan sebanyak 200 unit dan harga 9.000 dengan jumlah total 1.800.000. Pada tanggal 7 Mei melakukan penjualan 200 unit dan harga 15.000 dengan total 3 juta. Pada tanggal 21 September melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 dan jumlah 4.400.000. Dan total semuanya 600 unit. Total pembelian berapa? Total persediaannya? total persediaan 4.400.000. Total itu total harga, total persediaannya berapa? Total unitnya berapa? Total unitnya, total unit yang terakhir 400 unit dan jumlah 4.400.000. Oke. Nah, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kami. Kalau ada kata salah dan jaga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya jawaban kita hampir benar. Nabi yang paling benar berapa persediaannya? 400 dengan total harga 400. Pintar. Sekarang LKPD-nya silakan dikumpul ya. LKPD-nya dikumpul. Bapak buat nama. Iya, buat namanya. Buat namanya di situ. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 udah. Untuk pencatatan metode Vivo kita pertama sekali baru masih ada yang betul, masih ada yang salah sedikit tentang persediaan, nggak apa-apa. Untuk kedepannya lagi kita harus betulkan lagi. Jadi untuk materi berikutnya kita akan mencoba pencatatan persediaan barang dengan pola masalah yang baru atau permasalahan yang lebih konkret lagi. Paham? Dan untuk PR atau pekerjaan rumah, Bapak akan kirimkan post test melalui quizzes yang akan dilihat di grup WA-nya masing-masing ya. Lihat di grup WA-nya nanti, Bapak akan kirimkan melalui quizzes ya. Dan yang pemenang kelompoknya Bapak kasih reward adalah kelompok 1. Pada kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan pada kelompok. Silakan duduk kembali kelompok 1. Harus bisa berprestasi yang lebih baik supaya nanti dapat reward juga dari Bapak, oke? Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin doanya oleh Hani. Kepada Hani dipersilakan. Siapkan.